Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke materinya. Sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, tentu saja kita diawali dengan definisi. Definisi sistem osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Definisi yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan sisa hasil metabolisme tubuh. Sisa hasil akhir tersebut dapat berupa gas, zat padat maupun cair yang dibuang melalui insang, kulit dan ginjal pada ikan. Ada 3 regulasi air dan ion pada ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik dan hiperosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misalnya pada potadrom, ikan air tawar. Potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. Yang kedua, regulasi hipotonik atau hipoosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. Misal, pada oseanodrom, ikan air laut. Oseanodrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Kemudian diadrom, melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti oseanodrom bila berada di air laut. Selanjutnya ketiga yaitu regulasi isotonik atau isoosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media. Misalnya ikan-ikan pada daerah estuarin, ikan eurihalin. Ikan eurihalin konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Organ yang berperan dalam proses osmoregulasi pada ikan. Yang pertama itu ada insang, yang kedua ginjal, yang ketiga kulit, dan yang terakhir adalah usus. Osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar sedikit minum air. Selanjutnya pengeluaran urin banyak atau encer dan mempertahankan garam dalam tubuh. Osmoregulasi ikan air laut banyak minum air, mengeluarkan urin sedikit atau pekat, dan aktif mengeluarkan garam dari tubuh. Ini adalah contoh gambar perbedaan osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya, ekskresi ikan. Fungsi ekskresi ikan yaitu regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, dan menjaga keseimbangan garam. Alat-alat ekskresi pada ikan yaitu insang, kulit, dan sepasang ginjal. Yang terakhir, pengaruh hormon terhadap osmoregulasi dan ekskresi. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan tekanan darah. Kedua, mempengaruhi ekskresi ginjal. Dan yang ketiga, mempengaruhi penyaringan ataupun penyerapan pada insang. Itulah hasil pemaparan saya tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.